Bapak Ibu sekalian, even meskipun gaji Anda hanya UMR, kalau di Jakarta kan UMR 4 juta, 5 juta gitu ya. Tapi dari situ Anda pakai untuk transportasi, kuota, dan makan. Udah selesai. Makannya adalah Anda beli beras, Anda beli kecap, lauk pauk secukupnya. Sebulan itu paling cuma 1.500.000 sampai 2 juta lah. Ditambah transportasi segala macam, totalnya 3 juta. Masih ada sisanya Pak. 1 juta sampai 2 juta rupiah per bulan. Itu kalau UMR. Kalau gaji Anda lebih gede, ya lebih gede lagi gitu loh. Jadi, waktu itu, saya memperoleh, bukan kenikmatan apa ya, passion saya gitu ya, bukan ketika saya punya apa-apa yang dimiliki oleh teman-teman kerja saya ketika itu, tapi ketika saya punya uang tabungan sebesar sekian. Happiness saya muncul ketika saya pegang uang, bukan pegang barang. Itu Pak Hairul. Ketika saya bisa nabung 1 juta dan 1 bulan kemudian 1 juta itu masih utuh karena nggak dipakai buat beli apa-apa, saya happy loh. Kan banyak orang nggak sebaliknya ya. Begitu dia pegang uang, pengen langsung buru-buru dibelanjakan gitu. Dan waktu itu saya sangat-sangat pelit, Bapak Ibu sekalian. Ke diri saya sendiri udah pasti pelit. Saya waktu itu udah menikah Pak tahun 2010 Pak. Istri nggak saya kasih uang Pak. Nggak saya kasih uang, saya juga sudah cerita di buku. Dan untungnya dia ngerti, dia paham, saya nggak ngasih uang itu bukan karena saya foya-foya, saya ngabisin duit, enggak. Tapi karena saya menabung. Menabung untuk masa depan, untuk kita berdua gitu loh. Jadi dia paham soal itu. Saya selalu bercerita bahwa lihat itu Sandiaga Uno, lihat itu Patrick Waluyo. Hari ini Sandiaga Uno terkenal sebagai menteri ya, tapi 10 tahun yang lalu beliau itu sudah terkenal sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya, meskipun saya tidak bisa membayangkan bakal seperti beliau, tapi itu jadi motivasi gitu. Saya juga pengen gitu punya kalau punya duit banyak itu enak gitu. Seperti itu. Bukan punya barang ya, tapi punya duit banyak gitu. Itu enak. Seperti itu. Jadi kurang lebih itu aja sih Pak Herald ya. Kalau tiap kali gajian, minimal 20% langsung Anda tarik dari gaji Anda tersebut, pindahkan ke rekening yang Anda sudah komitmen rekening tersebut tidak akan diapa-apakan. Disimpan untuk seterusnya. Ya rekening saham. Ya, Anda gajian misalnya 5 juta rupiah. Sebelum Anda ambil untuk kebutuhan sehari-hari, ambil 1 juta dulu. Ambil 1 juta dulu, langsung setor ke sekuritas, sisanya 4 juta kan. 4 juta ini cukup nggak cukup untuk sehari-hari? Harus cukup. Dan harus cukup. Kalau misalnya kurang, berarti kan nanti Anda ambil lagi duit yang 1 juta itu. Masih kurang juga, Anda ngutang. Wah itu udah salah itu. Anda pinjol. Wah itu udah salah itu. Saya nggak ngerti kenapa banyak orang seperti itu. Saya seumur hidup tidak pernah berhutang. Dan saya bisa beli semuanya. Saya bisa punya semuanya secara tunai. Mobil, rumah, apapun yang saya mau. Tapi dari awal saya selalu berkomitmen itu minimal 20%. Dan semakin besar penghasilan kita, apapun pekerjaan kita normalnya gaji kita naik toh, ya. Nah, semakin besar penghasilan kita, gaya hidup tetap harus sama. Jadi dari tadi 5 juta itu, kita ambil 1 juta, 4 jutanya untuk sehari-hari. Suatu hari nanti gaji kita jadi 10 juta nih. Maka kita ngambilnya bukan lagi 1 juta, tapi 6 juta. Karena untuk sehari-harinya tetap 4 juta. Lalu Pak Teguh, kapan kita boleh bukan agak boros, agak longgar gitu, enggak terlalu ketat lagi, enggak lagi dibatasin sebulan itu cuma 4 juta rupiah. Kalau pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, sekitar 7 tahun setelah saya berinvestasi. Setelah saya pegang uang sekitar beberapa miliar rupiah, baru pengeluaran saya dalam 1 bulan itu mencapai 10 juta rupiah, baru pada saat itu istri minta berapa, saya kasih. 7 tahun. Dan 7 tahun itu tidak lama. Baru, jadi gini, Anda jangan bayangkan hari ini saya masih pelit seperti dulu, tidak. Hari ini saya adalah orang paling dermawan di kampung saya. Karena saya punya uangnya. Tapi dulu nggak begitu. Ketika saya nggak punya uang, saya nggak pernah ngasih uang ke siapapun, termasuk ke diri saya sendiri. Hanya untuk makan aja gitu loh. Itu pun sangat-sangat dibatasin. Tapi sekitar 7 tahun kemudian, ketika
profit saya dari saham itu juga sudah sangat besar ya, ratusan juta rupiah gitu, seperti itu. Ya masa iya sih kita nggak boleh nikmatin? Tapi 7 tahun Pak prosesnya. Jadi selama 7 tahun itu Anda harus puasa dalam tanda kutip gitu loh. Cukup Mbak Haira?